Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9 kita akan lihat bagaimana Paulus membuat jemaat ingat apa yang ada pada mereka, sekalipun Paulus tahu waktu itu jemaat Korintus sedang dalam masalah. Kita sudah belajar waktu lalu. Jemaat Korintus punya masalah, mereka banyak sekali masalah. Masalah jemaat dan masalah pribadi, masalah memuliakan Tuhan, pengetahuan, anugerah, berkat, dan dosa. Jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9 kita akan lihat bagaimana Paulus bersyukur untuk anugerah yang diterima oleh jemaat Korintus. Bagaimana Paulus bilang kamu kaya dalam segala hal. Lalu Paulus bilang kamu tidak pernah kekurangan. Jadi syukur Paulus karena kalian punya semua dari Tuhan dan tidak pernah kekurangan sampai Tuhan datang, dan karena kalian punya Allah yang setia. Saudara, Paulus tahu sekali jemaat di Korintus bermasalah. Dan masalah di jemaat Korintus bukan main-main. Tidak ada gereja yang punya masalah seperti jemaat Korintus. Paulus sampai menulis surat 2 kali. Ya kan, walaupun saya sempat bilang ada 3 kali itu ada di 1 Korintus 5, saudara boleh cari di situ ada kata yang seperti yang telah kutuliskan kepada kamu. Karena begitu kompleks masalah di jemaat ini. Tetapi kalau saudara lihat pasal 1 Korintus iya saudara lihat masalah. Tetapi kalau saudara lihat 2 Korintus, saudara akan lihat bagaimana pengampunan dan bagaimana mereka hidup sangat baik. Jadi saya mesti cabut kata-kata saya ketika saya bilang jarang sekali ada gereja yang memberi nama gerejanya, gedungnya atau persekutuan itu Korintus. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan jemaat Korintus, kita akan lihat betapa bangganya Paulus kepada jemaat ini. Ya, betapa luar biasa. Kenapa? Dia menulis surat, kan? Itu kebanggaan. Saya menjadi orang percaya dan saya selalu ingat yang 2 Korintus 5 ayat 17 kan? Atau 1 Korintus 5 15 ayat 58. Itu kan ayat kita. Nah, di dalam pengetahuan Paulus tentang jemaat di Korintus, Paulus jadi gini, dia tahu jemaat bermasalah. Dia yang bangun jemaat itu, tapi dirusakin oleh orang-orang. Menjadi rusak jemaat itu. Sehingga jadi Paulus, saya bilang tadi kebanggaan, tapi dia harus menulis surat kepada mereka. Caranya Paulus membuat jemaat menyadari masalah mereka. Caranya Paulus membuat jemaat Korintus berani mengubah kesalahan mereka. Jemaat Korintus ketika cara Paulus untuk menyampaikan, menegur jemaat Korintus dengan satu cara yang sangat luar biasa dari hikmat dari Tuhan. Kita sudah belajar waktu lalu hari Minggu dan hari Rabu di sini tentang dia bilang pada jemaat di Korintus, kalian tahu nggak? Saya adalah Rasul Allah, dipanggil Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Itu kehendak Allah. Kalian tahu nggak? Kamu adalah jemaat Allah yang dikuduskan dan dipanggil menjadi orang kudus. Itu cara Paulus. Enak sekali kalau menerima teguran seperti itu ya. Saya lagi bermasalah lalu Paulus datang bilang pada saya, Sony, kamu tahu nggak? Saya ini hamba Allah dan engkau adalah orang yang dikuduskan oleh Allah. Kira-kira saudara saya akan terima teguran setelah dia bicara menegur saya atau saya akan meninggalkan dia? Pasti saya akan dengar dia. Kenapa? Karena dia bilang tentang dia dan Allah. Dan dia bilang tentang saya, kamu sudah dikuduskan. Kamu tahu Sony, kamu sudah dikuduskan dan ada damai sejahtera dari Kristus bersama dengan kalian. Minggu lalu dalam akhir khotbah saya sempat bilang, kalau saudara disakiti saudaramu, disakiti istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang yang ada di sekitarmu, orang yang engkau kasih atau orang yang membencimu, kalau engkau disakiti, bilang pada dirimu, saya adalah orang yang sudah dikuduskan dan punya damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera dari Allah tidak dapat dikalahkan oleh apapun yang engkau lakukan kepada saya. Itu kan di akhir khotbah saya minggu lalu.
Itu kunci dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Bilang pada Tuhan, terima kasih Engkau kuduskan saya. Terima kasih karena Engkau memberikan saya tempat bersama-sama dengan orang kudus dalam persekutuan. Kalau ada sesuatu yang membuat saya sakit, saya bersyukur karena Engkau memberi saya damai sejahtera. Engkau memberi saya damai sejahtera. Saya bisa menikmati dalam kesakitan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup saya. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dan itu yang harus kita katakan dalam diri kita ketika kita bersama-sama, karena semakin banyak orang akan semakin banyak gesekan. Semakin kita bertumbuh akan ada banyak sekali hal, yang ini maunya ini, yang ini maunya ini, yang mau ini mau ini, akan ada banyak gesekan. Berdiri dan bilang pada Tuhan, Tuhan, saya ada di antara orang-orang ini. Mereka punya masalah, saya punya masalah, tapi kami semua punya damai sejahtera dari Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, berbeda dari dunia ini. Itu kami. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, bukankah akan dibilang kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Damai sejahtera dari Tuhan itu bersama-sama dengan kamu. Kamu tidak bisa tinggalkan damai sejahtera. Tidak bisa. Tidak bisa meninggalkan damai sejahtera. Saya punya Tuhan Yesus. Saya sudah dikuduskan. Tapi saya tidak punya damai hari ini. Nggak ada orang bisa mengatakan itu harusnya. Saya tidak punya damai sejahtera hari ini karena saya sakit banget hari ini. Saya sakit hati, atau saya menyakiti orang, saya sedih karena hari ini saya menyakiti orang. Hari ini saya membuat dia tersandung, dia tersinggung. Hari ini saya membuat dia seperti itu. Aduh, rasanya tidak ada damai. Tidak, saudara. Damai sejahtera menyertaimu. Lalu berikut apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Itu yang saya bilang tadi. Dia bilang gini di ayat 4. Aku terus menerus mengucap syukur. Tadi saya bilang, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, damai sejahtera selalu bersamamu. Sekarang Paulus bilang, aku sekarang ya, kamu sudah dikuduskan, kamu punya damai sejahtera dari Tuhan. Aku mengucap syukur terus menerus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Mengucap syukur karena apa? Kenapa Paulus mengucap syukur? Padahal dia tahu jemaat Korintus lagi bermasalah. Tapi dia bilang, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Kamu tuh ngapain? Jemaat Korintus lagi apa? Dia bilang gini, aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Aku mengucap syukur karena kamu punya anugerah Allah. Aku bersyukur karena Allah mengasihimu. Aku mengucap syukur karena Allah mengasihimu tanpa syarat. Kita mengertikan anugerah. Anugerah adalah, ya kan, pemberian kepada orang yang tidak layak menerima. Ya kan? Itu anugerah. Sebenarnya kamu tidak layak diselamatkan, tapi anugerah Tuhan menyelamatkanmu. Engkau tidak bisa melakukan apa-apa, tapi anugerah Tuhan menyelamatkanmu. Dan aku bersyukur karena kamu sudah dikuduskan, itu karena anugerah. Dan ucapan syukur yang kedua, karena kamu punya anugerah. Ada pemberian Kristus dalam hidupmu, yang ada di 1 Korintus 12 dan seterusnya itu. Ada karunia-karunia Kristus dalam hidupmu. Pertama, Tuhan kuduskan kamu di dalam Kristus Yesus. Sekarang aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu punya karunia. Karena kamu punya sesuatu yang Tuhan beri khusus padamu. Jadi secara umum Tuhan menguduskan kamu. Di dalam kamu itu ada aku, ada kita, ada saya, ada dia. Tuhan kuduskan. Lalu setelah itu, atas kasih karunia Allah, ada pemberian Allah padamu. Kamu bisa jadi orang yang berdoa. Kamu bisa jadi orang yang pimpin ibadah, liturgos. Kamu bisa jadi orang yang memuji Tuhan di sini. Kamu bisa menjadi orang yang seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Aku mengucap syukur karena kalian punya anugerah, punya karunia, punya apa itu istilah banyak ya? Talenta ya, yang banyak digunakan. Kamu punya talenta. Setiap kamu
Sebagai tubuh Kristus itu yang saya katakan, tidak ada satu anak Tuhan yang tidak berguna bagi Tuhan. Tidak ada satu anak Tuhan yang tidak diberi karunia oleh Tuhan. Dan Paulus bilang, aku mengucap syukur karena itu. Padahal sebenarnya di dalam karunia itu yang ada pada jemaat Korintus, mereka salah gunakan. Mereka jadi sombong, merasa satu lebih hebat dari yang lain. Tapi Paulus nggak utak-atik itu dulu. Paulus nggak utak-atik itu. Satu waktu saya dibilang sama seseorang. Jadi ada orang datang, orang itu bermasalah. Lalu datang pada saya. Lalu saya bilang, terima kasih Bapak sudah datang. Bapak baik sekali, bla 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 bla. Nah, orang yang lapor ke saya ini bilang begini, kok Pak Sony nggak tegur? Ya itu begini loh Pak Sony. Dia begini. Kenapa Pak Sony nggak tegur? Saya bilang enggak. Kenapa? Tugas saya bukan tegur orang berdosa. Bukan. Saya cuma bilang dia terima kasih sudah datang. Tapi marah sekali nih yang bilang, kok Pak Sony kenapa nggak tegur? Tegur dong. Saya bilang, kenapa ibu nggak tegur aja? Kenapa ibu nggak tegur aja? Kenapa mesti suruh saya berantem sama dia? Kenapa ibu nggak tegur aja? Karena sekarang belajar dari sini, Paulus nggak untak-atik tuh mereka salah menggunakan anugerahnya, enggak. Yang Paulus bilang adalah, saya bersyukur kamu punya anugerah. Berikut dia bilang, kamu jadi kaya dalam segala hal. Sudah punya, kaya. Wih, hebat banget ya. Kamu jemaat Korintus kaya dalam segala hal. Kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi begini, mereka punya anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Apa itu? Talenta kalau lebih gitu. Tapi sebenarnya karunia yang pas ya, yaitu mereka punya karunia masing-masing. Lalu Paulus bilang, kamu punya karunia itu, pengetahuan kamu luar biasa, kaya, banyak sekali pengetahuan. Karena jemaat Korintus jemaat yang pintar. Nanti kalau kita mau bahas sampai pasal 2 dan seterusnya, jemaat Korintus bahkan sebenarnya tidak terlalu menghormati Paulus. Karena menurut mereka Paulus tidak lebih pintar dari orang lain. Paulus bukan pengkhotbah yang hebat seperti Apolos. Nanti kita lihat itu. Paulus bukan orang yang hebat seperti Petrus. Nanti kita lihat itu. Tapi Paulus bilang kepada mereka, kalian selalu ada menjadi orang yang punya pengetahuan yang banyak. Dan bukan hanya itu. Ada orang yang punya pengetahuan tapi tidak bisa mentransfer apa? Tidak bisa menyampaikan apa yang ada di kepalanya itu kepada orang lain. Ada bisa kan begitu ya? Kita ngerti, coba kalau kita bicara tentang doktrin, kita ngerti sekali. Tapi selalu akan bilang, tapi bagaimana ngomongnya? Saya nggak bisa. Saya ngerti tentang keselamatan hanya oleh iman, tapi kalau mau ngomong kenapa ya saya kok nggak bisa ya Pak? Saya nggak bisa ya. Ada kan yang begitu kan? Kita ngerti. Saya tidak tahu, tapi saya akan bicara ini nanti. Pokoknya nanti di ayat 17 itu kan tentang baptisan gitu kan. Nanti di ayat 17 tentang baptisan. Lalu kalau ada jemaat, saya bilang dari Bina Iman, bagaimana kalau orang tanya kalian tentang ini? Kalian mau jawab bagaimana? Bagaimana? Harusnya itu yang dibicarakan di dalam gereja ini. Ya kan? Yang paling utama dalam doktrin kita yang berbeda dengan yang lain apa? Bukan hal yang receh-receh. Tetapi ini ada baptisan, ada tribulasi dan sebagainya. Ada banyak. Bagaimana kalian mau bilang itu? Iya Pak, saya ngerti. Tapi bagaimana ya, saya nggak bisa jelasin. Kamu percaya Allah Tritunggal, kamu percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah? Iya. Kamu bisa jelasin? Nggak bisa Pak. Orang Korintus tidak. Mereka mengerti dan mereka bisa mengajarkan segala macam pengetahuan, segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Mereka bisa mengajar dengan benar. Hebat banget ya kalau punya gereja begitu. Bayangkan kalau Sola Video Balikpapan, jemaat kita adalah, mesti ganti pendetanya kalau gitu karena pendetanya nggak mampu. Adalah jemaat yang mengerti dan bisa menjelaskan. Waduh, ya kan? Hebat banget. Itu Korintus. Jemaat Korintus mereka mengerti dan mereka bisa menjelaskan. Mereka pandai mengajar. Pandai mengajar. Wah, luar biasa sekali. Saya baca-baca ini Korintus ini hebat banget ya. Semua karunia ada di mereka. Mulai dari bahasa, mujizat, dan semacam macam. Ada di jemaat Korintus. Mereka bisa. Padahal Paulus tahu mereka mengajar tapi cuman omdo itu. Apa? Omong doang. Cuma orang Ukraina bilang bagabu.
Orang sebelah Ukraina Yugoslavia bilang babla. Cuma bakar lota kalau orang Turki bilang. Cuma begitu dia. Kalian pintar tapi ngomong tapi hidup nggak benar. Sebenarnya itu Paulus mau bilang. Tapi Paulus nggak singgung itu, nggak perlu itu. Itu nanti. Yang pasti kalian mesti sadar dulu bahwa kalian adalah orang yang punya karunia dan bisa mengajar dengan bagus. Dan apa yang di situ dia bilang? Ayat 3, ayat berikut. Itu yang telah diteguhkan oleh Tuhan di antaramu. Ayat yang ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Waduh. Punya karunia, nggak pernah kekurangan. Kamu kaya, saudara lihat ya. Ada orang kaya tapi satu waktu akan turun tuh kekayaan. Ya kan? Ada orang kaya tapi satu waktu kayanya gini turun kekayaannya. Ya kan, kalau apa itu? Bahkan kalau pejabat itu kalau dia lapor harta kekayaan, dalam 2 tahun naik. Kan bagus ya kayak gitu ya. Tapi kalau kita suka menurun, suka turun tuh kekayaan. Kalau ini sama mungkin dengan orang duniawi, tapi ini Tuhan bilang begini. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Di antara karunia-karunia yang ada di 1 Korintus 12 itu, kamu nggak pernah kekurangan. Kamu selalu punya. Jadi tidak pernah di Korintus itu ada orang yang tidak, yang kalau di Pasal 12 itu, di Pasal 12 itu semua ada anggota tubuh. Mereka tidak pernah kehilangan telinga, kalau di ilustrasinya seperti itu. Nggak pernah, telinganya tetap ada. Ada mata, tetap ada mata. Nggak pernah hilang. Jadi di dalam gereja itu tidak pernah kekurangan orang yang dapat dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Saya selalu lihat anak-anak itu. Ini mereka mau bikin malam acara penginjilan. Kalau saya lihat mereka, saya selalu kalau dengan mereka saya lihat, ini nih yang akan jadi liturgos, ya, yang akan jadi ketua jemaat. Bahkan saya dengan Pak Onal sempat bilang ini ada yang mau jadi calon Kapolri ini Pak, Kapolda paling kurang ini. Di anak-anak kita, ya kan? Ada yang seperti itu. Mereka, kita tidak akan kekurangan, kira-kira begitu kalau kita mau aplikasi sekarang. Kita tidak akan kekurangan orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Tidak akan. Paulus bilang kepada jemaat Korintus yang bermasalah aja, Paulus bilang begini, kalian pintar tapi kalian tidak pernah kekurangan. Kalian tidak pernah akan kekurangan satu karunia pun sampai kamu didapati Tuhan ketika Tuhan datang lagi. Artinya itu pengetahuan, itu anugerah sudah meresap di hati. Saudara bisa melupakan nggak apa yang sudah saudara belajar tentang firman Tuhan untuk doktrin GAA? Saudara lupa nggak? Nggak mungkin kan? Iya kan? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Setelah saudara tidak mungkin melupakan, ketika saudara mengajarkan kepada anak-anak, menurut saudara mereka akan lupakan tidak? Sebenarnya tidak. Karena itu meresap di hati. Kalau saya selalu berulang-ulang mengatakan sesuatu di sini, saya mau itu terekam di sini. Karena saya lama-lama bisa hafal itu bunyi dari sebelah sana. Yang itu apa? Pakai toa itu. Lama saya sudah tahu Ibu Yosi bunyinya ini. Saya kadang-kadang berdoa, Tuhan, sampai kapan mereka mau teriak-teriak gitu? Boleh tutup nggak itu toa supaya nggak bunyi? Karena saya tanya ke Pak Michael udah bawa kedengaran nggak? Enggak Pak. Ya Tuhan, sampai kapan? Itu doa putus asa. Lagi mau PA, Zoom, saya mesti pakai headset tutup. Karena itu suara itu kalau merdu boleh ada yang kacau balau. Tapi saya mau bikin apa? Nah, yang begitu bisa meresahkan, saudara. Iya kan? Yang negatif akhirnya terekam kan? Iya tak? Bagaimana yang baik? Bukankah harus lebih meresap di dalam hati? Dan jemaat Korintus Tuhan bilang, sudah apa yang kamu punya dari Tuhan meresap di dalam hati sampai Tuhan datang. Kenapa? Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang setia. Dia bilang gini, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan kenyataan Tuhan Yesus Kristus.
Dia meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat. Bagaimana ini? Jemaat sedang bermasalah, tapi Paulus bilang dia akan meneguhkan kamu untuk semua hal dan kamu tidak akan kekurangan. Tadi kaya, tapi bisa jadi kekurangan. Ini tidak. Kamu kaya, tidak kekurangan. Tuhan jaga itu. Apa yang kamu punya dijaga oleh Tuhan. Tuhan jaga apa yang ada padamu, keselamatanmu. Bukan itu saja, tapi karunia yang Tuhan berikan padamu dikatakan di sini. Tuhan jaga, Tuhan teguhkan kamu sampai kepada kesudahan, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Saya suka kata ini. Yaitu kalau Tuhan bilang ke saya begini, Sony, dalam segala kekuranganmu, karuniaku bagimu tidak pernah akan berkurang. Saudara, Sony, dalam banyak sekali masalah yang kau buat di dalam jemaat, di gereja GAA, di mana-mana engkau selalu punya masalah, tapi kasih karuniaku tidak akan berkurang. Saya akan jaga engkau, Sony, sampai nanti engkau tiba di sorga. Saudara, bayangkan itu damainya, ya kan? Kalau Tuhan panggil sini, kamu tahu nggak? Saya jaga kamu. Semua yang ada padamu saya jaga. Hidungmu saya jaga, rambutmu saya jaga. Semua yang ada padamu saya jaga sampai di kesudahan. Tapi Tuhan, hari ini saya mesti kemo, Tuhan. Saya sakit sekali, Tuhan. Kita bilang apa ke orang itu? Kita bilang sabar ya, Tuhan pasti berkati. Enakan ngomong. Tapi kalau kita yang alami, jangankan kemo, baru batuk, ya kan? Baru batuk dikit, kita sudah mulai mikir, aduh bagaimana Tuhan? Aduh kalau batuk terus ini bagaimana Tuhan? Jadi setiap kali saya lihat ada orang yang punya masalah, lalu saya suka bilang di dalam hati, Tuhan, syukur Tuhan bilang padanya dan bilang pada saya melalui firman Tuhan, saya jaga engkau sampai nanti saya datang. Tuhan tidak pernah akan tinggalkan satu anak Tuhan, karena sudah Dia kuduskan, karena sudah Dia pelihara. Karena Dia tidak hanya kuduskan dan pelihara, tapi Dia beri sesuatu ke dalam hidup anak Tuhan itu supaya bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan jaga sesuatu yang Dia berikan itu untuk melayani Tuhan. Tuhan jaga hal itu. Kalau engkau dipercayakan melayani Tuhan sesuatu, begitu Tuhan bilang kepada jemaat di Korintus, saya jaga apa yang saya berikan padamu. Tidak mungkin orang ambil daripadamu. Kalau saya beri keselamatan padamu, engkau akan saya jaga. Kalau aku beri kekuatan padamu untuk melayani Tuhan, saya akan jaga kekuatan yang untuk melayani Tuhan itu. Supaya engkau jangan goyah, supaya engkau jangan takut. Itu yang membuat Paulus bersuka cita. Itu yang membuat Paulus bersyukur. Paulus bersyukur, bayangkan dia lihat ada masalah, tapi ada sesuatu besar yang dia lihat. Tuhan memberkati jemaat di Korintus. Dalam masalah apapun, Tuhan menjaga mereka. Dalam pergumulan apapun, Tuhan menjaga mereka. Bayangkan bangganya seorang hamba Tuhan. Saya mengalami banyak seperti itu. Saya tahu saudara punya persoalan. Tetapi ada satu yang saya ingat, Tuhan, karena Engkau sudah selamatkan dia, dan Engkau beri sesuatu padanya untuk bisa melayanimu. Terima kasih karena Engkau meneguhkan dia. Engkau meneguhkan setiap anak Tuhan di GA Solafida Balikpapan ini. Tuhan jaga, engkau ada di manapun Tuhan jaga. Dia pelihara. Itu yang Dia katakan dalam firman-Nya. Itu sebabnya saya bilang kepada anak-anak di Bina Iman, ketika kita bilang pertama dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia beri sesuatu kepada kita untuk melayani Tuhan. Dan Dia jaga sesuatu itu. Kalau Dia kasih saya uang, kalau Dia kasih saya sesuatu, lalu saya harus gunakan ini untuk memuliakan Dia, Dia akan jaga uang itu, jangan salah pakai. Dia jaga sesuatu itu pada saya, jangan salah gunakan Sony, karena ini saya jaga. Bayangkan kalau saya rampas itu. Saya rampas itu untuk gunakan kepada sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Hebat sekali ya. Saya suka katakan di sini, tidak ada kuasa yang dapat merampas kita dari Tuhan. Tetapi sayang sekali, banyak kali memang kita menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk digunakan bukan untuk Tuhan. Menurut saudara, Tuhan akan diam saja atau Dia akan bertindak? Kalau ada yang Tuhan berikan, paling gampang begini, kita punya anak,
Lalu Tuhan beri kepada kita. Apa yang kita rancangkan buat anak kita? Semoga nih anak ini cepat mati. Durhaka sekali itu ya. Hah? Nggak ada kan begitu ya? Oh adalah. Itu yang apa itu namanya? Yang dibunuh itu apa? Yang masih dalam kandungan digugurkan itu. Ada kan? Lalu ada yang tinggalin tuh anak di mana? Kan ada ya. Seperti itu. Saya dulu pikir gini. Ada ungkapan kasih kasih ayah sepanjang galak, kasih ibu sepanjang jalan. Kalah itu kasih Allah ayah ke ibu. Tapi lama-lama saya lihat enggak itu. Ada juga ibu yang lempar anak di tempat sampah. Banyak kan? Kalau Tuhan beri sesuatu kepada kita punya anak, lalu ini kita tahu ini anak dari Tuhan. Kita akan bilang gini, nak kamu harus rajin ke gereja ya. Walaupun papa nggak ke gereja, kamu ke gereja aja. Ya, biar mama nggak ke gereja karena mama mesti cuci piring. Kemarin mereka lagi makan apa? Tinutuan. Nah, udah, kamu aja yang ke gereja ya. Udah, anaknya datang ke gereja. Ya, biasa, kasihan sekali anak sudah datang ke gereja, setelah sampai gereja ditanya lagi, mama mana? Udah tahu anaknya sendiri mau tanya mama mana, kan anak jadi malu. Lalu dia nggak datang minggu depan, kamu nggak gereja? Nah, nggak mau. Kenapa? Ditanya mama mana? Nah, kamu bilang aja, mama lagi cuci piring. Ada nggak yang begitu? Halo, Pak Sony ada? Oh tunggu ya, tunggu Pak. Lagi nggak ada Pak, lagi pergi kemana? Tunggu mau tanya ke Pak Sony. Ada kan yang begitu? Terpaksa mesti ajar anak begitu, ada begitu? Bukankah kita akan pikir anak ini harus diberikan untuk kemuliaan Tuhan? Karena dia dari Tuhan. Kita akan sekolahkan dia. Kalau perlu di sekolah yang terbaik. Jangan di sekolah nggak terbaik. Ya kan? Sekolah yang terbaik. Karena kalau nanti dia sekolah di sekolah yang biasa-biasa, nanti mau jadi apa dia? Tuhan kan atur ya. Oh dia mesti. Ya kita kan harus gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan kasih sesuatu ke saya mau gunakan untuk apa ya? Kalau saya mengambil apa yang Tuhan percayakan pada saya itu untuk digunakan bukan untuk Tuhan, Tuhan bilang apa ya? Tuhan bilang, Son kan bukan itu ya? Bukan itu Son. Saya kasih bukan untuk itu loh. Bagaimana kalau Tuhan beri sesuatu lalu kita tidak gunakan? Tapi Paulus, saudara, tidak bicara tentang itu. Paulus bicara kepada jemaat di Korintus yang bermasalah adalah, aku bersyukur karena ada anugerah Tuhan bagimu. Aku bersyukur karena kamu punya pengetahuan dan pandai menyampaikan pengetahuan kalian kepada orang lain. Aku bersyukur karena Tuhan menjaga kalian, Tuhan meneguhkan kalian. Untuk karunia yang ada padamu jangan dikira akan hilang. Tidak. Mungkin karunia pribadi akan hilang. Banyak ada orang yang bisa menyembuhkan. Lama-lama karunia itu tidak ada lagi kepada orang itu. Tapi bukan berarti dalam jemaat itu kekurangan karunia. Begini, saudara. Saya bilang tadi. Sekarang kita punya berapa orang pengkhotbah? Berapa yang pimpin diskusi? Lama-lama dia tidak ada. Berapa orang kita yang jadi sekretaris jemaat, bendahara? Berapa orang? Lama-lama dia tidak ada. Tapi apakah akan kekurangan orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk jadi sekretaris, pengkhotbah, pimpin diskusi, bendahara? Apakah akan kekurangan? Tidak. Karena seperti di Korintus Tuhan bilang, kalian tidak pernah kekurangan satu karunia pun. Sebenarnya ini harusnya menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa di dalam persekutuan kita, di gereja kita ini tidak pernah akan kekurangan. Yang pasti adalah setiap kita anak-anak Tuhan dikuduskan tidak pernah berubah. Dan ketika Tuhan beri sesuatu pada kita untuk melayani Tuhan, itu pun tidak pernah akan berubah. Jadi coba cek sekarang, Tuhan, apa yang Tuhan beri pada saya, biarlah saya gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa itu? Ada di saudara, ada di saya, ada di kita. Saya akan melayani Tuhan dengan ini, dengan apa yang Tuhan beri pada saya. Karena Tuhan akan jaga saya sampai dia datang menjemput saya. Mari kita berdoa.